Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan metode transportasi farm, Vogel Approximation Method. Dan di sini saya sudah memiliki tabel. Saya memiliki tabel, dan di sini tabel sumber, yaitu sumber P1, sumber P2, dan sumber P3. Dan ada tujuan A1, tujuan A2, tujuan A3, dan tujuan A4. Untuk sumber P1 memiliki kapasitas 2400, untuk sumber P2 memiliki kapasitas 4000, sumber P3 memiliki kapasitas 3600. Dan untuk tujuan A1 memiliki ramalan demand 2300, untuk tujuan A2 memiliki kapasitas ramalan demand 3400, dan tujuan A3 memiliki ramalan demand 2500, dan yang terakhir adalah tujuan A4 memiliki ramalan demand 1800. Untuk angka-angka berwarna merah dalam tabel ini adalah biaya-biaya yang sudah terdapat dalam tabel-tabel tersebut. Maka kita akan melakukan pengurangan untuk angka terkecil yang ada dalam tabel tersebut. Kita akan mulai dari tabel P1. Kita lihat angka terkecil yang ada dalam tabel P1 yaitu 5 dan 6. 5 dikurangi 6 hasilnya adalah 1. Untuk tabel P2 ada angka 2 dan angka 3. Hasilnya juga adalah 1. Untuk P3 ada angka 4 dan angka 7. Hasilnya adalah 3. Untuk tabel A1 ada angka 5 dan angka 9. Hasilnya adalah 4. Untuk A2 ada angka 2 dan angka 8. Hasilnya adalah 5. Maaf, ada angka 2 dan angka 7. Hasilnya adalah 5. Di tabel A3 ada angka 4 dan angka 5. Hasilnya adalah 1. Dan untuk tabel A4 ada angka 3 dan angka 6. Hasilnya adalah 3. Dari nilai-nilai ini, kita akan mencari nilai terbesar. Dan untuk nilai terbesar terdapat pada angka 5 yang menunjuk pada tabel A2. Kita masuk ke dalam tabel dan kita akan mencari nilai terkecil, yaitu ada pada angka 2. Sehingga sekarang kita akan mengisi seluruh kebutuhan ramalan demand yang ada pada tabel A2, yaitu sebesar 3400. Maka untuk tabel A2 sudah terpenuhi, jadi kita akan mencoret tabel A2. Kita lanjut untuk melakukan perhitungan yang selanjutnya yang seperti tadi. Jadi di sini ada 5 dan 6, masih sama, hasilnya adalah 1. Untuk P2 ada 5 dan 3, hasilnya adalah 2. Untuk P3 ada 4 dan 7, hasilnya masih sama, yaitu 3. Untuk A1 ada 5 dan 9, hasilnya masih sama, yaitu 4. Untuk A2 sudah terpenuhi, jadi kita akan coret. Dan untuk A3 hasilnya masih sama, yaitu 1, 5 dan 4 masih sama. Untuk A4 ada 6 dan 3, hasilnya juga masih sama, yaitu 3.
Dari nilai-nilai ini kita akan mencari juga nilai terbesar. Nilai terbesar ada pada angka 4 dan dalam tabel angka 4 ini terdapat dalam tabel A1. Kita akan melihat nilai terkecil yang ada dalam tabel tersebut. Nilai terkecil terdapat pada angka 5 dalam tabel P2 dan A1. Karena tabel P2 tadi sudah terpenuhi kapasitas pada tabel A2 yaitu sebesar 3.400, maka sisanya adalah 600 dan itu yang akan kita tuangkan ke dalam tabel A1. Dengan begini maka tabel P2 sudah terpenuhi. Kita coret tabel P2 karena sudah terpenuhi. Kita lanjut ke tahap berikut, masih sama seperti tadi. Tabel P1 ada 6 dan 5, hasilnya yaitu 1. Untuk tabel P2 sudah terpenuhi, jadi kita coret. Untuk tabel P3, ada angka 4 dan 7, hasilnya masih sama, yaitu 3. Untuk tabel A1, ada 10 dan 9, hasilnya sama dengan 1. Untuk A2 sudah terpenuhi, jadi kita coret. Untuk A3, ada 5 kurang 4, hasilnya masih sama, yaitu 1. Untuk tabel A4, ada 6 dan 7, hasilnya sama dengan 1. Maka dari sini kita akan mencari nilai terbesar. Nilai terbesar terdapat pada angka 3. Angka 3, maka kita akan mengisi kapasitas yang ada pada biaya terkecil di tabel P3 terdapat pada tabel A3 P3 yaitu angka 4. Jadi di sini kita akan mengisi penuh sesuai dengan ramalannya yaitu 2.500. Maka dengan ini untuk tabel A3 sudah terpenuhi. Kita akan coret tabel A3. Kita lanjut ke perhitungan selanjutnya. Di sini tersisa angka 6 dan 10, hasilnya adalah 4. Kita ambil 4 ini. Ya, ada di sini. Untuk P2 sudah terpenuhi, jadi kita coret. Untuk P3, angka yang tersisa adalah 9 dan 7.
9 dan 7 sehingga hasilnya adalah 2. Untuk tabel S1 ada 10 dan 9 hasilnya 1. Untuk A2 dan A3 sudah terpenuhi, jadi kita coret. Untuk A4, tersisa angka 6 dan 7, hasilnya sama yaitu 1. Jika kita melihat angka terbesar dari tabel ini, maksud saya adalah dari angka-angka ini terdapat pada angka 4 yang dimana adalah milik dari tabel P1. Kita akan melihat angka terkecil dari tabel P1 yaitu yang belum terpenuhi di sini adalah angka 6. Sehingga kita akan mengisi sesuai dengan ramalan demand-nya yaitu 1800. Dengan ini untuk tabel A4 sudah terpenuhi. Jadi kita akan coret untuk tabel A4. Lanjut. Di sini yang tersisa adalah angka 10. Kita taruh di sini angka 10. Di sini sudah terpenuhi. Di sini masih ada angka 9. Untuk di sini masih ada angka 10 dan 9, hasilnya masih sama yaitu 1. Ini sudah terpenuhi. Untuk A2 dan A3 sudah terpenuhi. Untuk A4 juga sudah terpenuhi, jadi kita coret. Jadi jika kita melihat angka terbesar dari sini, yaitu adalah angka 10. Untuk angka 10 yang tersisa adalah pada tabel P1. Pada tabel P1 yaitu biayanya 10. Jadi karena kapasitas yang sudah terisi di tabel A4 sebesar 1800, maka tersisa 600 dan kita akan isi di tabel P1A1. Dengan ini, untuk tabel P1 sudah memenuhi kapasitas, jadi kita coret. Baik. Kita lanjut sama seperti tadi. Jadi untuk tabel P1 sudah terpenuhi. Untuk tabel P2 sudah terpenuhi. Untuk tabel P3 masih ada tersisa angka 9. Di sini juga angka 9 untuk
tabel A1. Dan untuk tabel A2, A3, A4 sudah terpenuhi. Jadi yang tersisa sekarang adalah 9 dan 9 untuk tabel P3A1 yang belum terisi. Jadi kita akan mengisi di sini sisa dari kapasitas yang ada dari 3.600, yaitu sebesar 1.100. Kita akan mengisi di sini 1.100. Maka untuk tabel kesemuanya ini sudah terpenuhi. Untuk tabel semua sudah terpenuhi. Maka kita akan lanjut ke perhitungan selanjutnya, yaitu kita akan menjumlahkan seluruhnya. Jadi di sini yang paling pertama kita mulai dari P1 di sini. Mulai dari P1 sini berurutan sampai ke bawah. Jadi yang paling pertama ada 600 dikali biayanya, yaitu 10 ditambah 1.800 dikali 6 ditambah 600 dikali 5 ditambah 3.400 dikali 2 ditambah 1.100 dikali 9 dan yang terakhir ditambah 2.500 dikali 4. Untuk hasilnya adalah 46.500. Inilah hasil yang didapatkan menggunakan metode FAM.